dan juga di luar negeri yang sering nonton acara Rumpi No Secret. Apa kabar semuanya? Kok suaranya sunyi senyap gitu? Senang-senang saya Kak Rose. Hari ini ditemani oleh Tante Angel Elga. Tetap ya. Oke, sebelum kita ngerumpi sama Angel, apa kabar Angel? Alhamdulillah baik Tante. Baik ya. Kita ngerumpi dulu ya. Ini ada berita yang terjadi semalam. Ada berita yang terjadi semalam dan ada berita yang juga terjadi baru hari ini mengenai putusan pengadilannya Jessica Iskandar. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa yang terjadi semalam di atas panggung ulang tahun insert ke-12. Yuk kita lihat bersama. Malam Mbakmu. Apa kabar? Sebentar. Ini rating langsung 3 digit. Udah duduk dong. Nanti dulu. Duduk. Tenang. Sebentar coba. Dengarkan. Gua yang cerai, lu yang pada rame ya. Oke. Sebentar. Piala ini akan saya berikan kepada Mbak Mus. Sebelumnya, welcome to industri music, industri entertainment Indonesia. Sebentar Mbak Mus, ini dipegang dulu pialanya Mbak Mus. Ini selamat datang di industri entertainment Indonesia. Enggak. Mulai sekarang sebentar Kenapa sih? tunjukkan kepada masyarakat dan seluruh dunia bahwa kita bukan artis sensasi, tapi penuh karya, prestasi dan motivasi dalam hidup. Wow. Mbak Mus hari ini nyanyi nggak? Enggak. Baca nominasi nggak? Aduh, coba mungkin mau terima kasih kepada fans Mbak Mus, silakan. Makasih Mbak Mus. Ya. Oke, maaf. Sebentar. Ini ribet nih. Ini kan pialanya sebetulnya kan untuk Nasa dan Musdalifah. Sekali lagi selamat. Ini akan kami bagi 2 saja. Kita bagi 2 aja. Enggak, sebentar. Saya nggak mau bagi 2. Nggak mau kalau dibagi 2 gitu. Nah, nih. Nggak mau, Ayo saya terima. mah. Sebelah Nggak untuk Nasa, mau. sebelah Ayo untuk dong. Musdalifah. Ayo dong. Bagi. Jadi biarlah piala itu menjadi bagian dari harta gono gini antara Nasar dan Musdalifah ya. Nah dibagi 2. Ada apa nih? Oh ada beritanya, Dear Mbak Musdalifah, kok ketus sih ketemu Nasar? Ya ini dikata siapa? Oh ini ada beritanya ya. Jadi memang ya begitulah yang terjadi di atas panggung kemarin ya. Kamu nonton nggak Angel? Kenal nggak sama Nasar? Kenal, tapi Sama Mbak Mus? kenal juga. Kenal Mbak Mus. Jadi nonton acara itu Nggak nonton sini baru-baru nonton. apa komentar? Ada komentar tadi lihat. Mungkin komentarin rambutnya Nazar mungkin. Komentarnya pisah ini berdua. Bisa buat berdua ya. Semoga ya namanya juga baru-baru cerai kan memang masih agak gimana gitu ya. Mungkin semakin kesana tali silaturahminya semakin Siapa baik. tahu abis kejadian semalam jadi Rujuk baik ya, lagi, rujuk ya. gitu ya. Betul. Sekali sesuai dengan motonya Joshua Suherman, dia tuh bikin hashtag ya, Nasar Musdalifah rujuk 2015 katanya gitu ya. Kita mana tahu, kita nggak pernah tahu ya kan apa yang terjadi. Oke. Nah berita yang kedua, ada lagi. Dua sebelum balik dulu. Ini ya. Kejadian tadi malam itu menimbulkan berbagai macam headline yang judulnya wow. Lala, Nasar sebut Musdalifah tambah seksi dan cantik katanya. Bahkan ada di wawancara Nasar menyebut bahwa itu artis pendatang baru Republik Indonesia. Emang Mbak Mus mau nyanyi? Itu suka ada tapi kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu ya kan? Ya kan kita nggak tahu. Angel dulu model gitu ya. Sekarang tiba-tiba banyak hal juga yang sudah dilakukan oleh Angel Elga. Tapi sebelum kita ngomongin Angel, kita ngomongin dulu Jessica Iskandar. Hah? Kenapa Jedar? Jadi hari ini ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan Ludwig untuk pembatalan pernikahan mereka, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini memenangkan gugatannya Ludwig sehingga pernikahan antara Jessica Iskandar dan Ludwig di bulan Desember tahun 2000 berapa itu dinyatakan tidak pernah terjadi gitu, alias batal, dan Jessica Iskandar diberi waktu 14 hari untuk mengajukan keberatannya gitu. Padahal kemarin di PT UN udah menang Jessica Iskandar, tapi di pengadilan. Kenapa kamu bengong begitu, Bu? Saya bingung. Bingung ya? Sebenarnya nikah apa enggak sih gitu? Ya sudah. Iya ya. Itulah itu kan Bu, Ibu, gimana ya nikah sih masih nikah kan, ada anaknya ya kan. Nah, cuman masalah keabsahan ini yang kemudian digugat oleh si Ludwig. Oh, Ludwig. Ludwig, mana sih Ludwig? Nggak berani datang ke sini ya Ludwig ya? Ludwig, yuk datang ke Rumpi No Secret. Itu cowok ada nggak sih? Cowok itu ada apa nggak ya? Anaknya ada, Bu. Jadi ada. lakinya masih ada dong harusnya ya.
Udah, biarkan aja. Itu pertanyaannya kritis juga ya. Oke, nah sekarang saatnya kita akan ngomongin, ngerumpiin Angel Elga. Ada berita apa? Mari kita lihat yang berikut ini. Beberapa waktu yang lalu nama Angel Elga sempat terbawa dalam sebuah kasus penipuan tas mewah senilai 950 juta rupiah. Kasus ini sesungguhnya adalah perseteruan antara Margaret Vivi yang melaporkan Devita Friska atas tindak penipuan. Kasus ini bermula ketika Margaret akan menjual kembali tasnya kepada Devita senilai 950 juta, namun Margaret hanya menerima uang senilai 500 juta dan tidak pernah mendapatkan sisa uang dari hasil penjualan tas tersebut. Nama Angel Elga terseret ketika Devita dan pengacaranya meminta majelis hakim untuk mendatangkannya sebagai saksi karena Angel Elga adalah pemilik pertama dari tas berjenis Himalayan tersebut. Menurut Devita, Angel adalah kuncian dari semua sengketa ini. Tapi Angel mengatakan jika tidak ada dasar hukum yang kuat untuk pemanggilan dirinya sebagai saksi. Angel merasa bahwa urusan bisnis ini selesai ketika tas itu sudah ia jual kepada pembelinya. Kini Devita telah dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu benarkah Angel Elga mengetahui fakta sebenarnya dan mengapa nama Angel Elga terbawa-bawa meski urusan jual beli sudah selesai? Saksikan penuturan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Iya, jadi kan kemarin kasus ini pernah kita bahas di Biang Rumpi gitu ya. Abis itu Angel Elga WhatsAppan, aku diomongin ya, aku mau dong klarifikasi. Gimana Bu? Jadi ceritanya gimana sih? Sebenarnya sih kalau ceritanya sebenarnya gini loh, nggak ada sangkut pautnya dengan Sama saya kamu. sih. Karena kamu sudah Sebenarnya menjual gini, ke orang. sebenarnya itu juga belum tentu itu barang tas itu adalah milik saya. Oh gitu. bukan, belum tentu. Iya, karena gini loh, yang punya Himalaya kan bukan cuma hanya saya. Mungkin dulu karena terlalu heboh banget saya mempunyai tas satu itu, jadi begitu ada masalah orang ingatnya langsung oh Angel Elga gitu. Satu, yang kedua hubungannya tuh nggak ada dengan saya karena gini, saya dulu sempat jual tas itu dengan salah satu orang, tapi bukan dengan mereka berdua yang ada masalah Lain itu lagi, lain gitu. lagi. Nah, artinya saya udah transaksi, saya udah menerima uang, dia Udah juga selesai. menerima barang saya, artinya kan nggak ada masalah. Kalaupun itu memang ada masalah lagi, misalnya nih kita bilang ada masalah lagi, itu bukan urusan saya, itu antara mereka. Udah dengan- urusan pihak kesekian Nah, begitu cuman ya. anehnya kok ada sebagian orang yang menyebut nama saya gitu Waktu proses pengadilan kemarin. dan juga minta saya hadir ke pengadilan itu, tapi saya bilang gini, seorang pengadilan juga mereka yang mengerti hukum Iya. pasti nggak sembarangan manggil seseorang tuh jadi saksi, apalagi apa hubungannya dengan Akhirnya saya. dipanggil nggak gitu. sih? Enggak lah. Nggak dipanggil, oke. Kalau Nah, dipanggil malah saya perlu tanyain. protes ya. Nah ini sempat diposting juga di Instagramnya Angel Elga begitu ya, berisi penjelasan dan kronologis ya. Tapi yang menarik adalah komentar dari netizen. Tapi kita lihat dulu seperti apa sih pengacara dari pihak Devita ya. Pihak Devita yang tadinya berencana ingin menghadirkan Angel Elga sebagai saksi. Kita lihat apa sih mereka maunya seperti apa, kita lihat. Asik maunya. Sekali lagi saya mengharapkan sidang tuntutan dari jaksa penuntut umum hari Kamis jam 10 pagi yang saya hormati Mbak Angel Elga, datanglah, tunjukkan kepada dunia bahwa yang benar itu benar, yang batil itu batil. Ya kalau menurut saya, Mas tahu sendiri, kalau sosok artis di blow up keluar, itu kan pasti akan tenar. Oh pengacaranya pengen tenar kok Mas. Buat apa Angel Elga? Sekarang kalau dia mau ngambil tas itu dari Angel Elga, atau enggak dari Syahrini sekalipun, Victoria Beckham, Maradona, atau siapapun yang dia mau ambil, terus urusannya dengan saya apa? Yang saya tahu adalah saya beli harga cocok, tas di tangan saya dengan kualitas bagus, ya sudah, nggak ada masalah gitu. Kayaknya di antara berdua itu yang cocok jadi pengacara adalah Vivi. Oh Vivi, itu kamu kenal sama Vivinya? Karena kayaknya lebih cerdas Vivi. Iya, tapi kamu kenal sama Vivi, kenal? Iya kenal. Oke, aku nggak protes sama Vivi ya. Kenapa cuma yang disebut-sebut cuma Angel Elga, Syahrini, Victoria Beckham, terus siapa Maradona, apa segala. Kok nggak disebut-sebut nama saya sih? Hah? Nggak punya. Nanti kalau saya jadi pengacara, disebut aja. Nanti saya jadi pengacara saya sebut nama kamu. Pokoknya saya harus ada dimanapun. Tolong disebut ya Mbak Vivi ya. Nah, sebut aja, jangan dipanggil tapi maksudnya. Oke, nah itu kan masalah tas. Kan disebut Angel Elga tadi penjelasannya sama seperti tadi di Instagramnya bahwa ya itu Himalayan kemudian menjadi terblow up sekali, nama Angel Elga menjadi terseret-seret karena memang yang pertama yang membuat Himalayan ini terkenal salah satunya adalah Angel Elga begitu. Nah itu menuai protes dari para netizen ya. Ada nggak? Netizennya protes gini, oh iya
Masa sih terkenal karena Angel Elga? Bukannya karena Syahrini, begitu kan? Iya kan? Itu pertanyaannya. Sebenarnya Yes. siapa yang membuat tas Himalayan itu terkenal, Angel? Kalau saya bilang sih bukan saya juga, karena memang tas itu udah terkenal sebelum ada saya gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang menyebut itu semua, kan semua dari media gitu kan, bukan dari saya. Jadi Kamu kan di Instagram bilang ya karena waktu itu saya mau melelang tas itu, kemudian orang jadi mengait-kaitkannya iya dengan kan Angel saya Elga. dapatnya berita itu dari media juga kan, bahwa media yang memberitakan segala macam dari awal sampai terakhir gitu. Jadi saya posting apa yang saya rasakan dari media juga gitu. Jadi oke. kalau misalnya disebut siapa yang mempopularitas itu, saya rasa tas itu udah populer sebelum kita pakai memang sih. Tapi tas itu sekarang ada di mana? Kalau yang Birkin kan udah saya lelang. Kalau yang Kelly saya ada. Oh, ada dua macam Himalayan dua-duanya, Birkin sama Kelly. Iya. Oh wow, luar biasa. Coba kita lihat fotonya ini. Ini apa? Ini Birkin. Ini yang udah dilelang. Iya. Kok masih diposting 2 minggu yang lalu? Kan punya banyak. Oh, ini punya banyak ya? Hah? Ini kok masih ada di sini? Dia nggak jadi dijual, Bu. Rumpi deh. Kan kita mau tahu. Tolong dong. Tasnya. Coba lihat lagi dulu. Mak, bukan yang itu yang tadi di Instagramnya 2 minggu. Ini Oh, juga udah hilang, udah di website lain. Website lain. kamu lelang terus kamu beli lagi ya tasnya? Hah? Tuh. Oh, itu kan foto lama, iya kan, mengenang foto lama. Ih, Lo kan dapat dipostingnya 2 minggu yang lalu itu kan menimbulkan pertanyaan. Itu tas yang kemarin diributin, kok ada lagi di sini? itu foto lama. Itu foto Dan, lama. seneng aja posting foto lama gitu. Oh gitu, bukan tasnya dibeli lagi nggak ya? Nggak ya? Nggak. Tapi lihat, kita kan penasaran. Kita masih ngobrol lagi sama Angel Elga ya mengenai kabar terbaru. Kalau itu kan kabar masa lalu ya, udah lewat ya kan? Kasusnya ternyata dia juga udah nggak dipanggil. Tapi udah jelas ya klarifikasinya, Angel, bahwa kamu tidak terkait dengan masalah jual beli tas yang Enggak, kemarin enggak. saya katakan. Karena sudah terbukti bersalah dan sudah divonis penjara. Kayaknya mereka udah itu juga udah divonis ya. Udah divonis. Oke. Masih ada berita yang mau kita kulik dari Angel Elga. Benarkah dia akan segera? Gua ngeri deh. Pamit dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No.